싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. Halo, pagi semuanya. Di pagi hari gini enaknya kita ngapain dulu ya? Makan dulu aja kak, enak. Makan. Benar juga ya? Oke, kalau gitu kita makan dulu. Roti kaya toast dengan keju. Selamat makan. Bismillah. Ini bukan video mukbang kak. Oh iya, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia di era milenial. Seperti yang kita tahu, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting sebagai bahasa nasional karena mampu menjadi pemersatu, khususnya komunikasi, dari ratusan suku dan kelompok yang berbeda di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar, apalagi di era milenial yang modern ini. Tentu kita tidak asing dengan kata media sosial. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak yang menggunakan media sosial ini sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak macam media sosial yang ada pada saat ini, seperti WhatsApp, Line, Instagram, YouTube, Facebook, maupun TikTok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penggunaan media sosial ini memang sangat membantu dalam kehidupan, mempermudah berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya jauh, bantu para pelajar dalam kegiatan pembelajaran, mendapatkan ilmu tambahan dari YouTube, Google Chrome, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi, di satu sisi, media sosial ini berdampak negatif terhadap bahasa. Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing. Dan adanya perilaku yang cenderung menyisipkan istilah atau kosakata bahasa asing ke dalam konstruksi bahasa Indonesia. Mungkin banyak orang dari kita tidak sadar bahwa SMS sangatlah merusak kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, kata aku dalam bahasa SMS disingkat dengan I atau AI. Kata kamu disingkat dengan U dan sebagainya. Keadaan ini semakin parah dengan munculnya anggapan bahwa itu dibenarkan. Hal tersebut biasanya terjadi karena mereka membutuhkan pengakuan atas eksistensi mereka. Jadi, generasi yang tidak menggunakan bahasa tersebut maka tidak disebut gaul. Karena itu, perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar format tatanan bahasa Indonesia tetap terjaga. Gimana sih menurut pendapat orang lain tentang bahasa Indonesia pada era milenial? Yuk, coba kita dengerin. Menurut saya itu kurang diaplikasikan karena lebih menarik bahasa dari luar, terus menggunakan bahasa yang kekinian. Gimana? Lanjut nggak? Dengerin yang satu ini juga yuk. Kalau karena kenapanya ya kadang bahasa Inggris kan bisa mengekspresikan perasaan tertentu yang nggak ada bahasa di Indonesianya. Oke. Nggak ada manfaat yang menguntungkan buat aku sih. Mungkin orang lain beranggapan biar lebih kelihatan fasih lagi dalam bahasa asing. Gimana pandangan terhadap bahasa Indonesia?
apakah bahasa Indonesia bisa mendunia seperti bahasa asing? Kurang banyak sih, karena kita menerjemahin bahasa asing ke bahasa Indonesia itu masih terasa sulit. Kalau apakah Indonesia bisa mendunia, terasa kayaknya masih jauh ya Pak ya. Karena Indonesia perlu menjadi negara yang maju dulu, menjadi kiblatnya para negara lain, mungkin memungkinkan untuk bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa Baik, Indonesia. terima kasih Kak untuk waktunya.